Seperti diketahui untuk prevalensi diare, memang yang paling banyak di Indonesia ini adalah anak balita, di mana 1-4 tahun ini prevalensinya sebanyak 11,5%. Kemudian untuk peringkat kedua ini biasanya pada anak usia kurang dari 1%. Kenapa? Karena biasanya anak ini masih belum mature untuk saluran pencernaannya. Kemudian diare pada anak itu sendiri, sebetulnya diare itu sama ya, baik diare pada bayi maupun anak maupun dewasa, yaitu konsistensinya itu lembek atau cair, bahkan itu bisa air saja seperti itu. Tetapi kalau anak-anak itu bisa volume fesesnya itu bisa mencapai 5-200 ml per kilogram berat badan, yang mana anak tersebut itu frekuensinya itu 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Nah, faktor risiko pada anak ini sebetulnya mengikuti dari ibunya ya, karena mengikuti dari pengetahuan ibu, bagaimana ibu cara mencegahnya, kemudian bagaimana cara menangani resikonya, seperti itu. Dan juga bagaimana perilaku ibu untuk menerapkan hygiene sanitasi, kemudian kan diterapkan oleh keluarganya, seperti itu. Selain itu juga ada faktor risikonya mengenai lingkungan, yaitu biasanya penyediaan air bersih, menggunakan sarana jamban atau pengelolaan sampah maupun air limbah. Nah, untuk anak-anak sendiri, ini untuk penyebab diare paling banyak adalah pada sektor infeksi di mana yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun parasit. Nah, banyak mungkin sudah kenal dengan E. coli maupun rotavirus, itu biasanya menjadi penyebab utama, sekitar 60-70% itu disebabkan oleh virus, seperti itu. Kemudian juga ada juga penyebab lainnya, misalnya pada alergi makanan, kemudian ada keracunan maupun imunodefisiensi. Nah, untuk jenis diare sendiri secara garis besar itu ada dua, yaitu diare akut. Mungkin ini dilihat dari jangka waktunya ya. Jadi untuk diare akut itu berlangsung dari kurang dari 14 hari. Jika diare persisten atau diare kronis itu berlangsung lebih panjang. Jadi berlangsung lebih dari 14 hari. Nah, untuk diare akut ini biasanya disebabkan oleh rotavirus atau misalkan bisa juga oleh E. coli. Jadi rotavirus ini ada penularannya melalui fekal oral, di mana misalkan kalau tadi misalnya ibu hamil tidak mencuci tangannya secara baik, itu kemudian dilanjutkan dengan konsumsi makanan menggunakan tangan, itu akan masuk. Begitu juga dengan bayi dan anak, mungkin ya misalnya pada anak-anak ibunya menyuapi anaknya mungkin lupa untuk melakukan hygiene sanitasi yang benar, sehingga itu akan menjadi sarana penularan virus tersebut masuk ke dalam tubuh anak, kemudian akan menginfeksi saluran pencernaan anak. Mungkin juga biasanya anak-anak kan sedang eksplorasi ya, biasanya anak-anak itu eksplorasi untuk pegang dinding, mungkin untuk pegang lantai dan mainan segala macam, kemudian tangan tersebut masuk biasanya kan langsung diemut seperti itu, dan nanti akan masuk virusnya ke saluran pencernaannya. Nah, untuk diare kronis ini ada jurnal yang saya temukan itu mengatakan bahwa jika berat badan anak per umur kurang dari 70% itu dapat meningkatkan resiko diare. Nah, ini merupakan fakta yang sangat unik karena itu akan mengakibatkan gangguan motilitas, sintesa antibodi, sehingga banyak kuman atau bakteri-bakteri patogen itu yang mudah masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Nah, jadi ada status gizi yang menyebabkan diare, ada pula diare yang menyebabkan penurunan status gizi, seperti itu. Jadi mungkin ini adalah hubungan yang erat ya dengan anak-anak. Jadi untuk efek jangka pendeknya mungkin dapat menurunkan status gizi, mungkin dari tadinya normal, kemudian menjadi kurus, seperti itu. Kemudian juga ada efek jangka panjangnya. Nah, efek jangka panjangnya itu adalah mengalami penurunan skor perkembangan kognitif, di mana dia akan mengalami penurunan performance pada saat sekolah, seperti itu. Nah, bila diare berhubungan dengan status gizi, yang pertama itu bisa karena reepitalisasi usus yang lambat ya. Biasanya untuk anak-anak itu reepitalisasi usus lambat, kemudian
Fili-fili yang tergantikan itu kan sedang bertumbuh ya, dia masih dalam bentuk fili muda sehingga masih belum berfungsi dengan baik, sehingga nanti nutrisi-nutrisi yang masuk itu tidak mampu diserap secara sempurna dan kemudian itu tadi status gizi anak itu bisa menjadi turun. Nah, untuk anak-anak sebetulnya ini ada literatur mengenai tata laksana diare, yaitu 5 langkah untuk menuntaskan diare, dimulai dari pemberian oralit, kemudian pemberian zinc selama 10 hari, kemudian adanya pemberian ASI dan nanti dilanjutkan dengan makan secara bertahap, kemudian adanya penggunaan antibodi secara selektif. Tidak semua diare itu menggunakan antibiotik, jadi perlu konsultasi dengan dokter tentunya bagaimana untuk diare yang menggunakan antibiotik ataupun tidak. Kemudian juga kita sebagai tenaga kesehatan juga perlu memberikan nasihat kepada ibu maupun keluarga bagaimana nih tanda dan gejala anak tersebut harus segera dirujuk atau dapat ditangani terlebih dahulu di rumah, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak ini lebih pada intinya adalah pada penanganan inisiasinya, karena anak-anak ini beresiko untuk mengalami dehidrasi yang cukup cepat seperti itu. Apalagi anak-anak kan tidak mampu mengkomunikasikannya secara langsung ya, berbeda misalkan dengan dewasa, itu kan bisa langsung ngomong, mungkin sakit perut seperti itu, mungkin ada rasa tidak nyaman di perut gitu. Berbeda dengan anak bayi dan anak, mungkin ya itu kan hanya bisa menangis seperti itu, rewel dan gelisah seperti itu. Jadi kita perlu mengenali tanda dan gejala dari anak-anak tersebut. Nah, tadi mengenai lintas diare ini ada menyebutkan pemberian zinc selama 10 hari, di mana pemberian zinc tersebut itu berfungsi untuk jadi dia menggantikan pengeluaran zinc yang selama pada masa diare. Jadi pada diare itu zinc dan mineral khususnya dalam tubuh itu akan keluar dalam jumlah besar, sehingga zinc ini nanti akan membantu menggantikan pengeluaran zinc. Kenapa sih selama 10 hari seperti itu? Karena penelitian yang dilakukan oleh WHO dan UNICEF itu telah mengatakan bahwa penelitian ini sudah dilakukan selama 20 tahun pada anak-anak, menunjukkan bahwa pengobatan diare pada anak itu ada peranan oralit dan zinc. Jadi dapat menurunkan kejadian diare itu sebanyak 40%. Dan juga keuntungan zinc itu untuk jangka panjangnya. Jadi untuk jangka panjang di mana untuk mencegah terulangnya kejadian diare selama 2-3 bulan. Fungsi lainnya itu karena juga zinc itu juga membantu kinerja enzim-enzim kita di dalam tubuh, kemudian juga dapat berfungsi untuk revitalisasi usus, yang mana tadi berkorelasi dengan berkorelasi terhadap status gizi anak tadi. Nah, bagaimana cara pemberian zincnya itu biasanya dilarutkan dengan air matang maupun dilarutkan dengan ASI bagi anak yang masih mengkonsumsi ASI, atau mungkin zinc juga dapat dikonsumsi secara dikunyah ya, mungkin untuk anak-anak yang sudah lebih besar, mungkin seperti itu. Nah, ini tadi ya sudah efek yang menguntungkan dari zinc itu tadi sudah saya sebutkan bahwa dapat mempercepat regenerasi epitel usus, kemudian juga dapat meningkatkan penyerapan air dan elektrolit di dalam usus. Karena biasanya kan air dan elektrolit itu langsung keluar seperti itu, sehingga resiko mengalami dehidrasinya itu kan menjadi lebih cepat. Dan juga meningkatkan respon imun dan dapat mempercepat pembersihan patogen dari usus. Jadi patogen yang masuk itu akan ditangkal oleh zinc, seperti itu. Untuk penelitian selanjutnya, ini adalah penelitian yang mana efektivitas dari zinc itu ternyata terbukti untuk mengurangi baik dari frekuensi, mungkin dari lama kejadian diare seperti itu, maupun dari konsistensi BAB anak tersebut, keluaran fesesnya seperti itu.